Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, mengantuk ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita tiba di hari ini 25 Desember, puncak daripada seluruh perayaan-perayaan kita. Karena seluruh dunia hari ini bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, karena Allah melawat kita umatnya. 2000 tahun yang lalu Dia sudah datang. Dia sudah berkarya bagi kita, mengasihi kita. Dia naik ke surga, Dia akan datang sebagai Raja, sebagai Hakim, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita melihat bagian ini, renungkan bagian ini dari Kitab Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud 1, 2, 3. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan ini kita melihat bahwa jangan takut, kelahiran Raja Damai itu membawa pemulihan bagi kita, bagi umat yang tertindas. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada dasarnya atau sesungguhnya manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dalam kitab Kejadian kita tahu semua bahwa langit bumi semua belum ada. Allah menciptakan langit bumi segala isinya, termasuk manusia, hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Semua yang Tuhan jadikan, Tuhan ciptakan, termasuk kita manusia, hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan saja. Itu sebabnya hari pertama sampai hari ke-7 setelah Tuhan menciptakan satu hal, Dia berkata bahwa sungguh amat baik, sungguh baik. Dan ketika puncaknya Dia berkata bahwa sungguh amat baik. Artinya bahwa semua yang sudah dijadikan, sudah diciptakan, itu dapat mendatangkan kemuliaan, dapat mendatangkan kesenangan bagi Allah saja. Nah, itu adalah tujuan daripada Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga mencatat bahwa manusia yang telah diciptakan tadi untuk kemuliaan Tuhan, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, perhatikan bahwa manusia hilang kemuliaan Allah. Manusia yang tadinya dapat memuliakan Allah, dapat menjadi kemuliaan bagi Allah,
Alkitab mencatat bahwa dosa masuk, dosa merusak segala-galanya, dosa menghancurkan segalanya, dosa memporak-porandakan, sehingga manusia tidak lagi bisa, tidak lagi dapat hidup dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak lagi bisa hidup dan memuliakan Allah, tidak bisa lagi mencapai tujuan sasaran yang Allah sudah tetapkan bagi dia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita tadi, di sana dikatakan bahwa kenapa Raja Kemuliaan itu harus datang ke dalam dunia? Mengapa Raja Kemuliaan itu harus datang ke dalam dunia? Perhatikan bahwa Raja Kemuliaan harus datang hanya untuk satu tujuan, memulihkan keadaan manusia, supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang telah hilang kemuliaan Allah, manusia bisa kembali hidup dan memuliakan Allah. Manusia bisa kembali kepada tujuan Allah yang semula, rancangan Allah yang semula, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya Raja Kemuliaan itu harus datang. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yesaya 43 ayat 7, di mana manusia, Yesaya bilang, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, supaya kita bisa kembali kepada rancangan Tuhan yang semula, sebagaimana Dia menciptakan kita, sebagaimana Dia menjadikan kita. Itu sebabnya Raja Kemuliaan itu harus datang, supaya manusia bisa hidup dan memuliakan Tuhan. Nah, inilah satu-satunya tujuan hidup kita, satu-satunya tujuan hidup manusia yang benar, tujuan hidup manusia yang tepat, yang tertinggi, yaitu kita hidup memuliakan Allah. Tidak ada tujuan lain, Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini ada di dalam dunia itu hanya itu tujuannya, yaitu untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya hidup memuliakan Allah? Hidup memuliakan Allah artinya bahwa kita lebih berat, lebih condong, lebih memprioritaskan Tuhan. Nah, itu arti daripada hidup memuliakan Allah. Lebih berat, lebih condong, lebih memprioritaskan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam segala hal hidup kita. Dalam pernikahan kita, keluarga, rumah tangga kita, memuliakan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, karir kita, jabatan kita, usaha kita, profesi kita, untuk memuliakan Tuhan. Di dalam studi kita, di dalam masa muda kita, rencana cita-cita kita, inilah sebenarnya tujuan hidup manusia. Tidak ada tujuan yang lain. Kenapa kita hari ini hidup berumah tangga, kita berkeluarga, supaya kita bisa hidup dan memuliakan Tuhan. Itu tujuan daripada semua itu. Kenapa kita hari ini Tuhan kasih kita pekerjaan, kasih kita profesi, kasih kita suatu jabatan, supaya kita bisa hidup dan memuliakan Tuhan. Mengapa hari ini kita studi, kita sekolah baik-baik, sekolah tinggi-tinggi? Tujuannya apa? Supaya kelak kita bisa hidup dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu adalah satu-satunya tujuan, yaitu kita hidup memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya perhatikan bahwa Yesus harus datang. Raja Kemuliaan itu harus datang. Dia datang supaya apa? Memulihkan keadaan kita yang tadi kemuliaan bagi Tuhan itu sudah rusak, hancur, sudah tidak bisa lagi mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Raja Kemuliaan itu harus datang supaya kita dipulihkan. Kemuliaan bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita lihat ada 4 bagian. Yang pertama, siapakah Raja Kemuliaan itu? Perhatikan dalam ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan
dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nah, siapa dia Raja kemuliaan itu? Dia adalah Tuhan Sang Pencipta segalanya. Tuhan Sang Pencipta kita. Perhatikan kata Tuhan di situ pakai huruf besar semua. Inilah Yahweh, inilah Yehosua, inilah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Mesias, dialah Kristus, dialah yang diurapi, dialah yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan itu. Dia yang dinanti-nantikan oleh umatnya, oleh orang Israel. Bahkan dia yang dinantikan oleh seluruh isi dunia. Dialah Tuhan, dialah Yahweh itu, dialah Yehosua, dialah Yesus Kristus Tuhan yang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, Raja kemuliaan ini sudah datang. Kapan? 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Raja kemuliaan, dia yang dijanji-janjikan, yang disampaikan dalam nubuatan para nabi, yang dinanti-nantikan itu, dia sudah datang. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau dia sudah datang, kita tidak perlu menanti-nantikan pribadi yang lain lagi. Karena dia sudah datang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang masih menanti kedatangan Sang Mesias itu. Karena bagi mereka bahwa Yesus yang dulu datang, Yesus itu bukan Mesias. Yesus itu hanya anak tukang kayu. Yesus itu hanya anak haram. Yesus itu bukan Mesias. Dia bukan yang dijanjikan. Mereka masih menanti-nantikan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sudah datang. Makanya hari ini kita memperingati 2000 tahun yang lalu dia datang. Nah, siapa Raja kemuliaan? Dialah Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dalam dunia. Dalam ayatnya yang ke-8, perhatikan, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Nah, dalam bagian ini lihat bahwa Daud dia teringat waktu dia membawa tabut Allah itu dari Kiryat Yearim, membawa menuju ke Yerusalem. Perhatikan bahwa sepanjang perjalanan itu banyak tantangan di jalan, banyak musuh yang menghadang, banyak tempat-tempat yang sulit yang mereka harus melewatinya itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud dan umat Allah tatkala mereka berjalan bersama dengan tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah sendiri. Perhatikan bahwa mereka selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka dalam perjalanan hadapi banyak musuh, banyak tantangan, tapi mereka selalu menang dan menang. Kenapa mereka menang? Mereka menang bukan karena Israel itu hebat, bukan karena mereka itu lebih jago perang dan lain sebagainya. Tidak. Mereka menang karena Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, itu sebabnya dalam ayat 8 dia bilang, siapa itu Raja kemuliaan? Dia itulah Tuhan jaya dan perkasa. Artinya di dalam medan peperangan mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Raja kemuliaan, dia yang bertahta di atas kemuliaannya, di dalam kerajaannya itu. Tetapi perhatikan bahwa dia mau datang. Dia mau datang ke dalam dunia, mencari Bapak Ibu Saudara dan saya hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk memulihkan keadaan kita. Dia mau datang. Nah, ini menarik ya. Dia Raja kemuliaan Allah itu, Yahweh itu, Yehosua itu, dia mau datang untuk satu tujuan, yaitu memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, dia mau datang, dia mau lahir di kandang yang hina. Dia mau mati di tempat yang paling hina, di atas kayu salib. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia tidak bisa selamatkan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus Kristus yang adalah Raja kemuliaan itu, dia harus datang.
Dia harus datang. Karena apa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Amin. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Manusia mau sehebat apa, mau jago bagaimanapun, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya dia harus datang. Dia datang justru di tempat yang paling hina. Dia datang, bahkan dia datang satu tujuan untuk mati ganti kita. Bahkan mati pun di tempat yang paling hina. Yesus Kristus inilah, dialah pejuang utama kita. Kenapa? Karena dia memperjuangkan keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus inilah, dialah Raja kemuliaan itu. Nah, kemudian bagian yang kedua, perhatikan bahwa bagaimana sikap kita menyambut Raja kemuliaan. Lihat dalam ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini biasa dibacakan di dalam ibadah umat Tuhan. Di dalam ibadah, di dalam bait Allah, mereka tidak hanya datang memuji dan menyembah Tuhan, karena mereka sudah melihat kebesaran Tuhan. Mereka datang ke bait Allah untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah-nyembah Tuhan, karena mereka sudah mengalami kebesaran Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya kenapa kita datang memuji menyembah Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah melihat kemurahan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mereka ini yang akan datang dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Orang yang belum diselamatkan, dia bilang, ngapain saya memuji-muji Tuhan? Ngapain saya ibadah? Ngapain saya sembahyang? Tidak perlu. Nah, hanya mereka yang telah melihat kebesaran Tuhan, mereka yang sudah mengalami anugerah Tuhan, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mereka akan datang kepada Dia. Mereka akan memuji, menyembah dan memuliakan Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Mazmur ini dibacakan dan perhatikan bahwa di dalam bait Allah itu siapa yang paling utama. Di dalam bait Allah yang paling utama adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang utama di dalam bait Allah. Dia yang bertata di dalam baitnya itu. Itu sebabnya semua yang datang fokus hanya menyembah Dia, fokus hanya meninggikan Dia, fokus hanya memuliakan Dia. Yesus Kristuslah Dia yang utama di dalam bait Allah. Lalu perhatikan bahwa di situ dikatakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Nah, gunung Tuhan, apa maksudnya gunung Tuhan? Gunung Tuhan artinya tempat yang kudus, tempat yang dimana Tuhan sendiri bertahta di tengah-tengah umatnya. Dia ada di atas gunungnya yang kudus. Perhatikan waktu Musa, Tuhan bilang naik ke atas gunung, yang lain tidak boleh mendekat. Bikin batas. Siapa yang berani melanggar batas itu, pasti orang itu mati. Kenapa? Karena gunung itu tempat Tuhan bertahta, Tuhan hadir, Tuhan berdiam, adalah tempat yang penuh dengan kekudusan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang boleh datang, yang boleh berdiri, yang boleh menghampiri, yang boleh mendekat kepadanya, yang bisa datang sama Dia, rapat-rapat sama Dia. Siapa yang bisa datang? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Di gunungnya yang kudus menunjukkan bahwa kebesaran Allah itu di dalam kekudusannya. Lalu perhatikan di dalam ayatnya yang keempat. Nah, ini adalah kualifikasi orang yang bisa datang kepada Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini kualifikasi orang yang bisa datang kepada Tuhan, yang bisa naik ke atas gunungnya yang kudus, yang bisa berdiri di hadapannya. Siapa dia? Orang yang bisa datang kepada Tuhan.
Perhatikan bahwa Mazmur ini waktu dibacakan di dalam bait Allah, di dalam ibadah itu, pemimpin akan bacakan dan dia bertanya kepada satu-satu orang, siapakah orang yang bersih tangannya? Siapakah orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak bersumpah palsu? Nah, ayat ini menjadi introspeksi bagi semua umat yang hadir, termasuk pemimpin yang memimpin liturgi itu ya. Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, siapa yang boleh datang? Lalu mereka mengintrospeksi diri, bagaimana dengan tangan kita? Karena orang yang bersih tangannya yang bisa datang kepada Tuhan. Apa maksudnya bersih tangannya? Bersih tangan artinya tangannya itu tidak berdarah. Tangannya itu tidak membunuh. Tangannya itu tidak mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Orang yang bersih tangannya. Lalu mereka mulai berpikir, waduh, tangan saya ini penuh dengan darah. Tangan saya ini membunuh. Tangan saya ini merampas, mencuri. Tangan saya ini penuh dengan kekejian bagi Tuhan. Lalu di situ dia katakan, lanjut lagi ya, dan yang murni hatinya. Apa maksudnya? Murni hatinya artinya orang itu dia tulus, dia ikhlas dalam melakukan segala sesuatu itu di dalam ketulusan, di dalam keikhlasan. Apa yang ada di dalam hati dan apa yang dia sampaikan itu sama. Artinya bahwa tidak munafik. Nah, orang yang murni hatinya, orang yang tidak munafik, di dalam hati lain tetapi di depan lain dan lain sebagainya ya. Orang yang bisa datang yang murni hatinya. Lalu orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Nah, ini bicara tentang yang mulutnya itu kudus, tidak menipu, tidak sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini biasa dipakai di dalam pengadilan. Sumpah palsu ya, bahwa memberikan kesaksian, keterangan itu dengan sebenar-benarnya. Tidak ada palsu-palsunya di sana. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami, itu yang dia sampaikan. Lalu diambil sumpahlah dan sebagainya. Nah, artinya bahwa tidak bersumpah palsu, artinya kita memang benar-benar mulut kita itu kudus. Kita memperkatakan kebenaran Tuhan. Kita tidak membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Kita tidak gosip dan lain sebagainya. Mulut itu kudus. Tidak membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, kudus mulutnya. Gosip. Gosip itu orang bilang bahwa makin digosok makin sip. Wah, gosip itu ya. Makin digosok makanya makin sip. Semakin dibicarakan, wah tambah asik. Bicara saja sampai berbusa-busa. Karena memang tambah gosok ya tambah sip. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa datang kepada Tuhan, orang yang kudus mulutnya. Nah, kalau demikian perhatikan bahwa ketika Mazmur ini menjadi introspeksi semua umat yang hadir. Perhatikan bahwa pasti mereka semua akan berkata, ya Tuhan, tidak mungkin saya bisa datang kepada Tuhan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena semua area-area yang tadi itu, baik tangannya, baik hatinya, baik mulutnya, mewakili seluruh kehidupan seseorang. Semua area itu tidak ada yang benar. Semua itu sudah tercemar, semua itu sudah terkontaminasi, semua penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang tidak benar dan memuliakan Tuhan. Makanya mereka akan berkata, Tuhan, tidak mungkin saya bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena seluruh area hidupku, semua tidak ada yang benar, semua sudah rusak, semua sudah hancur, semua sudah terkontaminasi dengan dosa. Itu di dalam ayatnya yang keempat itu ya, kualifikasi. Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang keenam perhatikan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Nah, itulah orang-orang yang
mencari dia, menanyakan dia, yang mau datang kepada Tuhan, tetapi mendapati bahwa dirinya tidak mungkin datang. Dirinya sudah tidak layak di hadapan Tuhan, tidak mungkin datang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Natal mengingatkan kita, puji Tuhan. Kita bersyukur. Kenapa? Karena dalam keadaan manusia tidak lagi mungkin bisa datang kepada Tuhan karena kecemarannya, karena dosanya, karena kejahatannya, karena kenajisannya itulah. Allah melihat keberdosaan manusia yang menghambat manusia bisa datang kepada Allah. Allah melihat semuanya itu dan Allah berinisiatif. Saya yang akan datang kepada mereka. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Yesus tidak datang, Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Natal mengingatkan kita, bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari manusia. Ajaib kah tidak? Oh, ajaib. Di dalam agama yang lain itu manusia berusaha mencari Tuhan. Tetapi orang Kristen punya Allah ini luar biasa lah. Justru Allah yang datang mencari kita. Bapak Ibu Saudara, keajaiban dunia bukan manusia itu bisa injak bulan. Itu memang ajaib juga. Tapi lebih ajaib bagaimana Allah itu dia bisa injak bumi ini. Dia datang ke dalam dunia. Ajaib kah tidak? Ajaib sekali. Bagaimana rahim seorang gadis muda yang masih perawan, yang harusnya kosong, tapi rahim itu terisi oleh yang kudus. Lalu bagaimana rahim bumi yang harusnya terisi jasad manusia yang berdosa, tapi kemudian rahim bumi itu kosong. Dia bangkit, dia hidup, dia menang. Ajaib kah tidak? Ajaib. Rahim perempuan itu oleh kuasa Tuhan terisi. Lalu dunia orang mati yang harusnya ada jasad orang berdosa, tapi rahim bumi itu kosong. Kenapa? Karena dia hidup. Dia datang dan menyelesaikan segala sesuatu yang menghambat manusia bisa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, tidak mungkin kita bisa naik gunungnya yang kudus, berdiri di atas sana. Tidak mungkin. Tetapi puji Tuhan menjadi mungkin karena dia yang berinisiatif, merencanakan di dalam kasih-Nya yang besar, rahmat dan anugerah-Nya, dia yang memutuskan datang dan mencari kita. Makanya di dalam Taman Eden itu bukan Adam Hawa kembali cari Tuhan. Tidak. Tuhan yang datang kepada mereka. Adam, di mana kamu? Adam, di mana kamu? Tuhan yang datang cari mereka. Bahkan waktu mereka merasa diri telanjang, mereka bersembunyi di balik pepohonan. Tuhan yang datang kasih pakai pakaian mereka, menutupi ketelanjangan mereka, menutupi cacat mereka, celah mereka, keberdosaan mereka. Tadinya dengan usaha manusia, mereka ambil daun-daun, lalu mereka menutup keberdosaan mereka. Itu bicara tentang kebudayaan manusia. Mau membuat daun-daun menutup keberdosaan cacat celahnya, tapi tidak mungkin bisa layak di hadapan Tuhan. Tuhan yang datang dan mengorbankan seekor domba kulit binatang, menutup kemaluan manusia. Bapak Ibu Saudara, keselamatan. Kalau Yesus tidak datang, Raja kemuliaan tidak hadir, kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian dalam ayatnya bagian yang ketiga, dalam ayat 7 dan 9 ini pengulangan Bapak Ibu, ini yang paling penting. Kenapa? Karena diulang 2 kali. Angkatlah kepalamu pintu gerbang, terangkatlah pintu berabat, supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat 9. Angkatlah kepalamu pintu gerbang, terangkat kamu pintu-pintu yang berabad, supaya apa? Masuk Raja kemuliaan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Pintu gerbang, pintu yang berabad-abad yang tertutup. Ini bicara tentang hati manusia yang sudah berabad-abad tinggal di dalam dosa, tinggal di dalam kegelapan itu. Semua unsur di dalam hidup manusia itu sudah tercemar, sudah terkontaminasi, sudah hilang kemuliaan Allah.
Mustahil tangan manusia itu bisa bersih, hatinya, mulutnya itu bisa bersih, bisa kudus di hadapan Tuhan. Mustahil Bapak Ibu Saudara. Mustahil manusia bisa mencapai standarnya Tuhan, kualifikasinya Tuhan. Mustahil manusia bisa mencapai itu, bisa kembali hidup dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah dosa yang sudah menumpuk. Dosa yang menumpuk berabad-abad lamanya di dalam hati manusia, di dalam hidup manusia, yang membuat dia semakin berdosa, terus berdosa, dan senang berbuat dosa. Makanya dia ulang ayat 7 ayatnya yang ke-9. Terangkatlah kepalamu supaya masuk raja kemuliaan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa ya, kita memberikan respon yang benar kepada Raja kemuliaan yang mau datang kepada kita, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kita harus memberikan respon yang benar kepada Dia. Tanpa respon yang benar, maka anugerah yang besar itu menjadi sia-sia. Tanpa respon yang benar, makanya Esau jual semangkok kacang merah itu hanya karena dia lapar waktu itu. Dia membuang anugerah yang besar. Dia menyia-nyiakan. Dia tidak menyikapi itu dengan benar. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa ya, firman jadi manusia. Dia datang kepada milik kepunyanya. Tapi orang-orang kepunyanya itu, mereka menolak dia. Mereka tidak percaya kepada dia. Mereka justru senang ada di dalam kegelapan. Mereka justru senang jauh dari dia. Tetapi puji Tuhan, ayat Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya kepadanya, kita mendapatkan kuasa, diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa supaya kita bisa hidup dan menjadi memuliakan Tuhan. Tanpa kuasa itu tidak mungkin seseorang bisa hidup dan memuliakan Tuhan. Tadi malam kita belajar bagaimana Maria, dia meresponi ya rencana Tuhan yang besar. Tuhan mau pakai gadis yang sederhana ini mewakili orang-orang muda yang sering punya banyak alasan ketika Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Seringkali orang-orang muda mereka bilang, Tuhan, saya masih muda, saya belum bisa, saya belum tahu dan lain sebagainya. Kalau orang muda bikin alasan itu bisa banyak. Lalu perhatikan kenapa ada Elizabeth yang sudah lanjut usia, Zakaria sudah menopause, tidak lagi bisa punya anak. Kenapa Tuhan bisa pakai dan ya rahim yang tua itu bisa punya anak? Artinya bahwa itu mewakili orang-orang tua-tua yang katanya saya sudah tua, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak bisa, saya tidak bisa lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Perhatikan bahwa Elizabeth dia bilang rupanya tidak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Asalkan orang itu mau, orang itu siap, orang itu memberikan respon yang benar kepada Tuhan. Jadi mau tua kah, mau muda kah, tidak ada alasan. Ketika hati kita memberi respon yang benar kepada Tuhan. Makanya Sarah di perjanjian lama, kita ingat, sudah lanjut usia. Tidak mungkin Abraham bilang, aduh tidak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sudah pegang itu saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menurut manusia mustahil, tidak mungkin, tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan ya, dalam jemaat ini ada orang-orang tua ini. Ada Bapak John, ada Oma Hepon, Oma Manegasi. Lalu ada juga anak-anak muda, orang-orang muda. Siapa yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan? Bertobat! Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali kita yang tidak mau, tapi kita bikin alasan banyak. Perhatikan di situ bahwa orang-orang kepunyaannya, dia datang kepada mereka, dia datang mencari mereka, tapi mereka pergi menjauh dari dia. Mereka tidak meresponi dia, mereka malas tahu dengan dia, mereka bikin banyak alasan tentang dia. Rugi Bapak Ibu Saudara. Hidup ini kesempatan, hidup ini singkat sekali. Jangan gunakan, salah gunakan.
Pakai dengan benar, dengan bijak, supaya waktu maut itu memanggil kita, kita berkata, puji Tuhan, saya tidak lagi gentar. Kenapa? Jangan takut di atas. Jangan takut, supaya mari cepat beres dengan Tuhan. Orang yang belum beres dengan Tuhan, orang itu ketika menghadapi maut, menghadapi kematian, dia akan ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena tidak siap. Nanti kalau bertemu dengan Raja kemuliaan itu, apakah ada sambutan? Mari hambaku yang setia. Atau kau pergi, aku tidak pernah mengenal kamu. Oh, luar biasa. Pak Gembala, ini Natal. Nah, puji Tuhan, mereka yang menerima dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari tahun ini kita belajar satu hal. Generasi muda Tuhan pakai, generasi yang tua juga Tuhan pakai. Hari ini kalau Jokowi mau datang ke Papua, perhatikan bahwa Hamin berapa itu utusan sudah tiba duluan. Hamin berapa? 1 bulan kah? 1 minggu kah? Utusan duluan untuk kasih bersih jalan. Bereskan, jangan coba-coba ada satupun yang mau di jalan. Kenapa? Karena ini orang besar. Ini petinggi negara akan turun. Makanya semua disterilkan, diamankan. Dan ketika raja pembesar itu turun, semua berjalan. Semua akan tepuk tangan. Bapak Presiden, Bapak Presiden. Semua memuji-muji dia, mengelu-elukan, mengagungkan dia. Kenapa? Dia ini orang besar. Demikian dengan Yesus Kristus. Tatkala dia akan datang ke dalam dunia, Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ratakan gunung yang tinggi, timbun semua jalan yang berkelok-kelok, luruskan jalan bagi Tuhan, karena Raja kemuliaan itu akan datang. Bapak Ibu Saudara, keselamatan Tuhan, kita harus membersihkan hidup kita, membereskan hidup kita. Jangan hanya bereskan yang luar-luarnya saja, fisik-fisiknya saja. Itu hanya tidak, yang utama adalah membersihkan hidup kita. Hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan hidup kita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita diberi kuasa supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12 tadi. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk menang. Kita bisa menang sebagai anak Tuhan. Menang atas apa? Menang atas dosa. Menang atas iblis. Menang atas maut. Tanpa kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menang. Kita selalu jadi orang Kristen yang kalah, dan kalah. Selalu kalah dan kalah. Kita tidak pernah mengalami kemenangan. Kenapa? Karena memang hanya kuasa Tuhan yang bisa memberi kemenangan kepada kita. Waktu kita sakit, susahnya luar biasa. Seakan-akan tidak ada lagi pengharapan. Waktu kita krisis, kita susahnya luar biasa. Seakan-akan Tuhan tidak memberkati kita. Waktu kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, mengalami segala kesulitan-kesulitan hidup, kita menjadi orang yang seperti susahnya luar biasa. Orang yang tidak lagi punya pengharapan. Seakan-akan Tuhan itu sudah mati dan terkubur, tidak ada pengharapan. Perhatikan, dia bangkit, dia menang, dia memberikan pengharapan kepada kita. Jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang nominal. Nominal itu artinya orang Kristen kebanyakan, yang pada umumnya Kristen-Kristenan. Labelnya saja Kristen, tapi cara hidupnya itu tidak Kristen. Jangan jadi orang Kristen juga yang apa? Orang Kristen kapal itu ya. Kapal selam kan? Timbul tenggelam begini. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang. Itu Kristen kapal, timbul tenggelam, tidak jelas. Jangan jadi orang Kristen yang ya macam-macam lah. Kristal lah, krispas lah. Paskanya baru kita lihat wujud rupanya. Nanti Natal baru kita lihat, oh ini orangnya. Tapi selama-lama itu tidak pernah kelihatan. Tapi nanti kalau perlu sesuatu baru datang kepada Tuhan. Baru nanti cari-cari Tuhan. Panggil-panggil Tuhan. Sampai menangis-menangis lagi. Oh luar biasa. Cari Tuhan. Tapi waktu dia senang, dia kasih tinggal Tuhan. Dia lupa Tuhan. Dia malas tahu dengan Tuhan. Tuhan waktu dia susah, dia bergumul. Tuhan buka jalan.
Tuhan menolong, memberkati hidupnya. Setelah Tuhan berkati, apa yang terjadi? Dia pergi. Makanya 10 orang kusta itu ya, satu saja yang datang. Kenapa satu? Itulah gambaran kita manusia, orang yang suka memberontak dari Tuhan. Kenapa hanya satu yang datang? Aduh, itu minus sekali. Yang lain di mana? Yang lain tidak tahu kemana. Keselamatan itu bicara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Pribadi kita masing-masing. Tidak ada yang bilang nebeng-nebeng. Suami setia kepada Tuhan, nanti istri anak-anak masuk surga. Enggak. Istri setia, nanti suami anak-anak masuk surga. Enggak. Anak-anak setia, nanti orang keluarga dan semua masuk surga. Enggak. Keselamatan itu bicara pribadi lepas pribadi. Kalau suami setia kepada Tuhan, suami pasti masuk surga. Kalau istri tidak setia, istri pasti tidak masuk surga. Kalau istri setia, suami tidak setia, pasti istri masuk surga, suami pasti tidak. Kalau orang tua tidak setia, anak-anak setia, anak-anak pasti masuk surga. Orang tua pasti tidak masuk surga. Kenapa? Karena keselamatan itu bicara pribadi-pribadi kita. Tidak ada yang bilang nebeng-nebeng. Saya bapak kan pendeta, saya bapak kan hamba Tuhan, saya orang tua kan majelis, kan pengurus, kan terlibat di ini, terlibat di itu. Iya betul, dia yang terlibat, dia yang nanti masuk surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan sesat. Allah tidak biarkan dirinya itu dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Hari ini kita malas tahu dengan Tuhan. Jangan heran kalau nanti Tuhan lepas tangan dengan hidup kita. Kalau Tuhan lepas tangan, siapa mau help? Istilahnya ya. Mari Bapak Ibu Saudara, jadi hidup kita ini mari sungguh-sungguh kita menghargai anugerah Tuhan. Dia mau datang, kita tidak mungkin datang kepada dia, tapi dia yang mau datang kepada kita. Kalau dia mau datang kepada kita, tidak ada pilihan lain. Respon saja positif sama dia. Buka hati dia, sambut dia, terima dia, muliakan dia, layani dia, hidup bagi dia, bagi kepentingannya, bagi kerajaannya. Karena hidup ini singkat. Kita hari ini mempersiapkan, nanti di kekekalan itu di mana? Hanya 2 tempat, mati kekal atau hidup kekal. Pilih saja hari ini. Jangan sudah, kan ada orang penjahat di sebelah kanan itu ya. Tunggu sudah di injury time, di akhir hidup. Yesus, ingatlah aku kalau datang dalam kemuliaan. Hari ini engkau bersama aku Firdaus. Itu kan sudah di injury time, betul. Ada yang bilang dia tidak perlu lagi sembahyang, tidak perlu lagi katekisasi, tidak perlu lagi perjamuan, tidak perlu lagi perayaan-perayaan ini dan lain sebagainya. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Puji Tuhan, orang itu sudah di injury time, masih ada kesempatan terakhir untuk dia memulihkan hidupnya. Dia kembali kepada Tuhan, masih ada waktu. Coba kalau seandainya kita bilang, sudah nanti bulan depan, nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan, baru kita kembali kepada Tuhan. Terlambat Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah kita masih sampai di hari itu kah tidak? Puji Tuhan kalau masih sampai. Tapi kalau tidak sampai, ya sudah, siapa mau help? Yang help adalah sudah sampai di depan pintu surga di hadapan Raja Kemuliaan. Kita akan mati ketakutan. Mungkin belum dicampakkan ke dalam api neraka, tapi kita sudah mati lagi tambah dicampakkan lagi, mati selama-lamanya. Tidak ada. Bapak Ibu, hidup ini penting. Itu sebabnya dia mau datang. Dia mau datang di tempat yang paling hina. Dia mau mati di tempat yang paling hina. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengarunikan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Jadi pribadi ya. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti tidak akan binasa. Setiap orang yang percaya. Bukan berarti semua orang. Yang tidak percaya juga masuk, tidak. Bapak Ibu, Yesus kalau dia kembali, dia datang, dia akan memisahkan mana gandum, mana lalang. Dia akan memisahkan mana domba, mana kambing. Dia akan pisahkan 2 bagian itu.
Itu sebabnya siapkan diri kita, supaya kapan saja waktu itu tiba, kita akan tetap puji Tuhan. Ada orang bilang, kan sudah terima Yesus, dapat Yesus, dapat semuanya. Tapi sejak dia dibaptis, dia sudah tidak pernah muncul dan kelihatan. Wah, ini bagaimana ini? Dia muncul hanya waktu dia lahir, orang tua bawa ke gereja didoakan. Nanti muncul lagi waktu dia dibaptis, dia kelihatan. Muncul lagi begini, dia mau berkeluarga, mau menikah. Nanti muncul lagi, orang panggil lagi, sudah tidak ada. Wah, selama umur hidupnya kita bisa hitung kapan dia masuk gereja. Waktu dia lahir, dia mama bawa. Waktu dia dibaptis, waktu dia mau menikah. Lalu kemudian lagi dipanggil karena sudah meninggal. Ini orang-orang yang kadang bikin susah gereja. Hidup tidak pernah, tidak pernah memuliakan Tuhan. Tidak pernah kita lihat keberadaannya untuk hadir dan memuliakan Tuhan, menyokong pekerjaan Tuhan, memberi dirinya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tidak pernah. Tapi nanti kalau mati itu bikin susah gereja. Nah, ini orang-orang begini, ini bahaya, bertobat. Kalau masih bernapas, masih hidup, cari Tuhan. Supaya nanti setelah mati itu jelas. Nanti kalau tidak pernah muncul, tidak pernah kelihatan, waduh, tiba-tiba hanya dengar, waduh, dia sudah dipanggil. Siapa ini? Kadang pendeta, manusia, gembala itu hanya karena manusiawinya sajalah. Kita pun juga lumrah-lumrahan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita jadi orang itu yang ketika kita pergi, orang sedihnya itu luar biasa. Orang merasa kehilangannya itu luar biasa. Kenapa? Karena pribadinya ini luar biasa. Amin. Jangan sampai kita sudah dipanggil oleh Tuhan, orang bilang syukur. Dari dulu Tidak, ini sedikit intermezzo saja. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang diterima orang-orang yang memberi respon kepada Raja Kemuliaan? Perhatikan dalam ayatnya yang ke-5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, ini berkat bagi orang-orang yang menyambut Raja Kemuliaan. Berkat apa di situ Bapak Ibu Saudara? Tentu ini bicara tentang berkat rohani, tapi juga berkat jasmani. Berkat rohaninya apa? Berkat rohaninya adalah tatkala kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa berhadapan dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita bisa bicara langsung dengan Dia. Muka dengan muka, berhadapan, tanpa lagi takut, tanpa lagi jarak dan lain sebagainya. Itu adalah berkat yang terbesar. Berkat rohani, kita bisa datang dan berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Nah, Tuhan mau memberikan berkat yang besar kepada kita. Sama seperti seorang anak kecil ya. Waktu mamanya datang pegang kue, mau kasih dia. Tapi anaknya itu dia lagi main tanah. Tangannya ini penuh dengan tanah, penuh dengan pecek, penuh dengan lumpur. Lalu waktu dia lihat mamanya pegang kue di tangan, dia bilang, Mama, saya mau kue, saya mau kue. Perhatikan, mamanya kasih itu kah tidak? Mamanya kasih kah tidak? Kenapa? Karena tangan masih kotor. Memang kue ini diperuntukkan untuk dia, mama bawa untuk dia. Tapi perhatikan, mama mau kasih, tapi cuci tanganmu dulu. Kasih bersih kop tangan. Baru kue ini mama kasih untuk kau. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa cuci kita punya tangan? Bisa cuci kita punya hati, bisa cuci kita punya mulut, bisa cuci kita punya hidup. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang telah mengorbankan dirinya. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan. Menyucikan, menguruskan seluruh hidup kita daripada kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut itu, sehingga kita bisa menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat rohani ketika hidup kita dipulihkan dengan Tuhan Allah pencipta kita, kita dipulihkan.
Lalu perhatikan lagi yang kedua, itu berkat yang utama, yang besar. Kalau hubungan dengan Tuhan pulih, tidak usah khawatir. Pasti dengan sesama, dengan diri sendiri, itu pasti beres. Tapi kalau dengan Tuhan belum beres, nanti juga belum beres sama yang lain-lain. Itu sebabnya Tuhan bawa pemulihan. Kalau pulih beres dengan Tuhan, dengan sesama juga beres. Orang Kristen itu orang yang beres dengan orang lain. Kalau orang Kristen baru dia banyak tidak beres di mana-mana, itu dipertanyakan. Jangan-jangan memang dia belum beres sama Tuhan. Orang yang beres sama Tuhan, kerjanya itu beres. Apa yang dia buat itu beres. Apa yang dipercayakan kepada dia itu beres. Tapi kalau orang yang memang belum beres, itu nampak semua. Semuanya tidak beres. Lalu yang kedua, berkat jasmani dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan, keadilan Allah. Berkat kita mendapatkan keadilan Allah. Memang upah dosa itu adalah maut. Dosa itu akan mendatangkan kutuk atas hidup kita. Tetapi lewat ketaatan kita, lewat iman kita kepada Tuhan, semua itu akan mendatangkan berkat yang besar atas hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua yang belum beres sama Tuhan, pastikan tahun ini kita beres dengan Tuhan. Kita yang sudah beres dengan Tuhan, mari tetap berkomitmen, tetap memandang kepada Dia, datang kepada Dia, supaya hidup kita ini terus mengalami operasi salib Kristus. Darah Yesus itu terus menguduskan kita, firman terus membersihkan hidup kita, Roh Kudus terus memimpin hidup kita, supaya kita jalan itu sampai kepada tujuannya Tuhan. Kita mendarat di pelabuhan sukacitanya Tuhan. Kita tidak tiba mendarat di pulau-pulau yang lain, pulau-pulau yang tidak jelas, tapi pendaratan kita itu jelas. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jaga relasi kita dengan Tuhan. Tangan kita, hati kita, mulut kita, supaya bersih di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, lihat dalam subtema ini ya, sukacita Natal itu mendorong jemaat, mendorong semua kita untuk memberitakan keselamatan bagi dunia, memberitakan kabar baik itu, bahwa hanya Yesus kita dipulihkan, hanya Yesus kita bisa kembali kepada Allah, kita bisa masuk surga. Tuhan memberkati, kita berdoa.